ukuran beragama yang baik itu adalah mereka yang mau berbuat baik. Itu gambarannya. Pak Kures sependapat dengan pendapatnya Rosyid Ridho yang menambah yang kata bahwa soal surga dan neraka itu kewenangan mutlak Allah. Gak usah ikut-ikutan. Gak usah kemudian mengatakan lo non muslim kafir masuk neraka. Kita sendiri aja gak jamin langsung surga, ngapain ngapling-ngapling orang lain. Dan beliau juga mengatakan hidup rukun dan damai antar umat agama itu suatu yang memang tuntutan agama kita. Jadi Pak Kures lebih cenderung menggunakan dimensi pluralitasnya, pluralitas agama, bukan pluralisme agama. Dan itu saya kira yang paling bisa kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Mohon maaf, ini saya bukan terlambat tapi asarnya terlalu maju. Setengah tiga ya, setengah tiga. Saya baru habis ngajar setengah tiga itu. Biasanya setengah tiga baru jalan. Ini ada karena pas UTS tadi agak terlambat. Mohon maaf sekali. Syukur alhamdulillah kita pada kesempatan sore hari ini masih bisa istiqomah ya, sholat jamaah dan juga melanjutkan dengan kajian tafsir. Yang pada sore ini kita masuk pada pembahasan surat Al-Baqarah ayat 62 sampai 64. Apa ini? Masuk kucing. Ada pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dzalika fallahu fadlu 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Shadaqallahul 'adzim. Tiga ayat ini masih berkaitan dengan cerita-cerita Bani Israel. Namun ini ada penekanan satu ayat, yaitu surat 62, surat Al-Baqarah ayat 62, yang memang ini menjadi sampai sekarang masih dinamis memahami ayat ini. Terjemahannya, sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan pasti mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Ingatlah ketika kami Allah mengambil janjimu dan kami Allah mengangkat gunung Sinai di atasmu. Seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingat apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Setelah itu kamu berpaling. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalika, maka seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, pasti kamu termasuk orang yang merugi. Ayat 62 yang awal itu, yang innal ladzina amanu wal ladzina hadu, itu sering menjadi argumen terkait dengan toleransi beragama atau pluralisme, yang menyatakan bahwa semua agama itu benar. Itu biasanya pakai ayat 62 ini. Karena di situ dikatakan orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan mau beramal soleh, mau bersikap baik, mau berperilaku baik, maka sungguh baginya balasan dari Allah, dan mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut dan rasa sedih di dalamnya. Oleh sebagian orang kemudian diterjemahkan ayat ini mengatakan siapapun mereka, agama apapun mereka itu, selama dia berbuat baik,
maka pasti akan diberi anugerah oleh Allah. Itu dalil pluralismenya itu seperti itu. Meskipun nanti biasanya yang mohon maaf teman-teman yang agak lumayan ekstrim kiri, tapi ya ekstrim kiri itu liberal, kemudian mengatakan bahwa siapapun itu ya memang selama dia mau punya agama dan mau berbuat baik di dunia ini, maka dia adalah orang yang disayangi Allah juga. Soal surga neraka jangan dikapling-kapling. Nah itu kerarinya ke sana. Karena bagi yang menolak toleransi beragama, dalam artian menganggap semua agama itu benar, oleh orang-orang yang dikenal dengan istilah orang-orang Islam kanan. Kan ada Islam kanan, ada Islam kiri, ada Islam tengah, tidak tahu ada Islam depan, Islam belakang juga tidak tahu. Itu mengatakan bahwa yang bisa masuk surga adalah mereka yang beriman kepada Rasulullah. Tidak hanya beriman kepada Allah, tapi beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian perdebatannya bukan lagi bicara soal berlomba-lomba berbuat baik, tetapi berlomba-lomba mencoba mengkapling-kapling surga dan neraka. Dan memang variasi ulama berbeda pandangan soal hal ini. Ini yang mungkin agak banyak yang saya jelaskan dalam catatan tafsirannya itu. Nah, kan itu sebagai masyarakat Indonesia yang hidup di tengah pluralitas suku hingga agama, kesan pertama yang dibawa oleh surat ini adalah kita itu punya rasa toleransi beragama dan nilai luhur tentang hidup berdampingan secara damai di antara pemeluk sekalian agama dalam dunia ini. Ya kan? Kan memang faktanya orang tidak bisa dipaksakan dalam beragama. Tetapi apakah kemudian kita mengatakan bahwa semua agama itu benar? Nah, dikomentari di situ. Kita menyadari bahwa pluralitas itu merupakan keniscayaan dalam hidup. Nah, ini yang harus dipahami. Maka ada beberapa ulama yang membedakan antara pluralisme dengan pluralitas. Kalau pluralitas itu adalah ya realitas sosial yang ada kita miliki. Orang itu beragam suku, beragam budaya, beragam agama. Kita nggak bisa membutakan itu. Tapi apakah pluralisme yang mengatakan bahwa keberagaman ini itu adalah sama? Nah, itu yang jadi problem. Beberapa masyarakat kita masih melihat dari aspek pluralitasnya, tapi belum menerima dalam aspek pluralismenya. Karena apa? Karena konsekuensi kata isme itu ideologi sosial yang menyatakan bahwa keragaman ini itu sama dalam segala levelnya. Nah, kalau dikaitkan dengan agama, maka semua agama itu sama, setara, dengan segala konsekuensi teologinya. Ini yang oleh sebagian ulama tidak sependapat. Kalau dari aspek misi kemanusiaannya sama, ya, misi berbuat sosial baiknya sama, tetapi apakah sama dalam aspek ideologi akidahnya atau keyakinannya? Itu yang kemudian diperdebatkan. Nah, orang-orang yang mengikuti paham pluralisme ya pokoknya sama semua, tidak bisa dibeda-bedakan. Nah, kenyataan tentang pluralitas ini tertulis nyata dalam surat Yunus ayat 99. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi ini itu beriman kepada Muhammad. Apakah engkau Muhammad akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang yang mukmin? Di sini ada dimensi kesadaran sosial, dimensi kesadaran pluralitas sosial, bahwa dakwah itu bukan untuk memaksa, tapi mengajak. Meskipun akhir-akhir ini suasananya memaksa ya, tapi ya nggak bagus juga. Kadang ini ya memang ya, kalau saya ada teman-teman punya pengalaman itu yang ikut apa itu namanya MLM itu ya. Kan seakan-akan mengajak, tapi kan suasananya memaksa. Karena ada indikasi nakut-nakuti, itu pasti ada aspek memaksanya juga. Nah, Allah mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, andaikan aku mau semuanya tak kasih iman, semuanya. Tapi kan nggak bisa gitu. Bahkan dengan bahasa Al-Quran, wahai Muhammad, apakah engkau merasa ingin memaksa mereka untuk hingga mereka masuk
masuk iman. Di ayat ini memberikan argumentasi bahwa pluralitas itu sesuatu yang fitrah. Orang berbeda itu natural. Orang berbeda itu natural. Yang tidak boleh dinaturalisasi itu adalah kekerasannya. Ya, nggak tahu di sini tuh diajari antara bedanya konflik dengan kekerasan atau tidak. Konflik itu natural, kekerasan itu tidak natural. Konflik itu apa sih? Beda pandangan, beda perspektif, beda sikap, itu natural. Karena setiap orang punya gaya berpikir, gaya sikapnya masing-masing. Tapi kalau sudah kekerasan itu gak natural. Gak natural. Gak ada tiba-tiba orang ketemu Mas Misbah langsung ditapuk, oh, maaf aku lalai, ada ndak itu? Ada ndak seperti itu? Ketemu jenengan baru pagi-pagi mau absen, mau datang dan dituapuk plak. Oh iya, maaf ya aku lalai. Ada ndak? Apakah natural itu napuk wong itu? Kecuali yang memang yang napuk sudah ketahuan miringnya itu, maka dimaklumi orang gila. Tapi orang nggak ada riwayat gila, nggak ada apa, datang-datang kemudian mukul atau ngata-ngatain, apakah natural? Nggak bisa. Tapi kalau konflik, ya, perbedaan pandangan itu natural. Nah, dimensi pluralitas tetap akan muncul. Maka mau kapanpun dan dimanapun, agama itu pasti tidak akan bisa tunggal. Nah, di sini beberapa ulama, saya ikuti beberapa tafsir. Rashid Ridho, ini salah satu mufassir modern Mesir, dia mengatakan bahwa agama itu sama jika suatu agama memiliki 3 hal. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada hari akhir. Dan ketiga, beramal soleh. Jadi indikator orang dikatakan beragama itu 3. Punya Tuhan yang diyakini, dan mengimani adanya hari kebangkitan, dan melakukan aktivitas kebaikan. 3. Itu orang dikatakan beragama. Dan nyoba kita cari faktanya. Semua yang kita kenal namanya agama mengajarkan ini semua enggak? Yang 5 besar ya. Di Indonesia itu berapa? 5 ya? 6. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. 6-6-nya ini ada aspek keimanan kepada Tuhan. Ada. Kepada hari kebangkitan. Ada ya? Konghucu ada juga ya? Tentang kehidupan setelah kematian. Ada enggak? Nah, dan aktivitas beramal soleh ada. Dikatakan oleh Rashid Ridho, orang-orang yang mengaku ini adalah orang yang beragama. Dimensi agama itu 3 aspek ini. Maka ini sesuai dengan, selaras dengan dawuhnya Nabi sendiri yang populer itu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, muliakan tamu, fala yudhi jarahu, jangan sakiti tetangga, falyakul khairan aliyasmut. Aktivitasnya persis 3 elemen ini. Maka kalau mau kalau saya bilang ke teman-teman mahasiswa itu, kalau mau diekstrak lagi ya, rukun iman itu cukup 2 saja, nggak usah berapa 6, kebanyakan ngafalnya kesulitan. 2 saja, apa? Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, sudah cukup. Lah terus iman kepada malaikat, nabi, kitab gimana? Itu kan turunan iman kepada Allah. Mana ada orang iman kepada Allah nggak percaya pada malaikatnya? Itu malaikatnya siapa? Malaikatnya Allah. Kitabnya siapa? Kitabnya Allah. Nabinya siapa? Nabinya Allah. Qada qadarnya siapa? Qada qadarnya Allah. Cuma yang nggak ada langsung kaitan dengan Allah itu hanya hari akhir. Konsekuensi iman kita kepada Allah punya turunan konsekuensi iman kepada yang lainnya. Konsekuensi kita iman kepada hari akhir itu akan kesadaran sebuah tanggung jawab perilaku kita nanti di akhirat. Orang kalau nggak ada konsekuensi hari akhir, orang seenaknya sendiri, benar enggak? Dia meyakini kehidupan cuma sekarang dong. Lost doll orang. Dia nggak akan berpikir konsekuensi di depannya. Maka konsekuensi percaya hari akhir menjadi komitmen beragama. Karena apa? Stabilitas kehidupan manusia ya di situ. Orang kalau mikiran cuma hidupnya sekarang, saya yakin nggak ada aturan, mas, chaos. Karena orang nggak punya tahu
diri semua, nggak bisa kontrol. Nah, esensi agama itu 3 ini. Nah, Rasulullah mengatakan di situ, dia mengatakan kriteria yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ini termasuk ayat Maidah 61 diperuntukkan bagi kaum yang dakwah Nabi Muhammad belum sampai kepada mereka. Ada spesifikasi. Mereka-mereka yang Nasrani, mereka-mereka yang Yahudi, mereka-mereka yang Sabi'i. Kalau Yahudi paham ya, Yahudi sudah pernah kita jelaskan. Nasrani juga paham, dia adalah pengikut Nasrani itu dari dulu namanya daerah Nazaret. Nah, di bahasa namanya Nasoro. Itu daerah tempat kelahiran Nabi Isa. Pengikutnya namanya Nasoro. Dan bukan Nasoro, bukan dari Ansor itu dah. Nasoro itu dari nama tempat itu. Orang-orang yang di sana, Al-Hawariyun dan seterusnya, pengikut Nabi Isa. Kemudian Sabi'ah itu bagian dari Majusi, penyembah api. Jadi ada kategorisasi banyak itu Majusi. Kalau nggak salah Sabi'ah itu yang menyembah cahaya. Ada Majusi penyembah api, ada yang namanya penyembah matahari dan seterusnya. Tapi yang dimensinya cahaya, dimensinya api itu kategorinya namanya agama Majusi. Sabi'ah dari kata Saba. Saba itu ya zaman Ratu Balkis itu. Nah, itu penyembah api, penyembah cahaya, Maka saya itu curiga, jangan-jangan agama Shinto di Jepang itu bagian sempalan dari Majusi. Kan dia menyembah matahari kan, cahaya yang dia sembah itu. Sempalan istilahnya, sempalan dari perkembangan agama-agama itu. Maka ada satu temuan yang sangat kontroversi itu yang dibuat oleh Prof. Amin Abdullah, salah satu rektor UIN Jogja dulu. Beliau masih sugeng ini. Dia menyimpulkan bahwa agama itu ada 2, agama langit sama agama bumi. Agama langit itu adalah agama yang memang punya kitab dan punya nabi. Di antara yang ada dari Indonesia itu Kristen, Yahudi, Islam, agama Samawi, agama langit. Selain itu agama bumi seperti Buddha, Hindu, Konghucu, mungkin Lao Tse dan seterusnya itu, karena tidak ada cerita soal datangnya malaikat dan seterusnya. Tapi bagi Prof. Abdullah ada beberapa agama yang agama bumi itu kalau diruntut sejarah agamanya itu bagian dari sempalan agama Samawi karena pengembangan dari guru-guru dan murid-muridnya saat itu. Nah, lepas dari itu, dari sini kita bisa memberikan gambaran bahwa Rasulullah ingin mengatakan, ini mayoritas tafsir seperti ini. Mereka-mereka Yahudi, mereka-mereka Nasrani, mereka-mereka agama-agama sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad, kok mengamalkan kebaikan, maka dia akan masuk surga dalam bahasa sederhananya. Tapi ketika Nabi Muhammad mendapat risalah, kok mereka tetap beragama dengan agama sebelumnya, maka dia tidak mendapatkan keselamatan dunia dan akhiratnya. Ada namanya ditaksis, dispesifikasi. Jadi kedatangan Nabi Muhammad itu menjadi kontrol terakhir terhadap keselamatan manusia. Jadi kalau pakai konsep ini ya, kita punya saudara non-muslim itu, Kristen, Yahudi, dan agama-agama yang lain itu tidak selamat nanti di akhirat. Tidak akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Di akhirat maksudnya. Kalau dia dapat pahala di dunia, iya. Siapapun kalau di dunia sudah menggunakan fungsi kausalitasnya, dia kerja sungguh-sungguh pasti kaya, itu pasti. Tapi urusannya yang di akhirat konteksnya diperdebatkan. Ini yang pakai yang secara umum seperti ini. Pak Kures, Buya Hamka juga, kalau Buya Hamka agak cenderung soft dia. Buya Hamka mengatakan bahwa keempat golongan Islam, Yahudi, Nasrani, dan Sabi'i dikumpulkan jadi satu. Mereka semua tidak merasakan kekhawatiran, duka cita, bersedih, asalkan mereka mau beriman kepada Allah, hari akhir, dan berbuat baik. Apabila keempat golongan tersebut mau melaksanakannya, maka Allah akan memberikan ganjaran di sisinya. Jadi belum menetralkan soal apa surga neraka itu bukan urusannya kita. Buya Hamka gitu. Surga neraka itu kaplingnya Tuhan, gak usah ikut-ikut kapling. Toh kita sendiri yang muslim tentu bisa juga tidak bisa jaminan langsung masuk surga. Kadang juga mampir. Saya sering buat guyonan di teman-teman itu, memang kita sudah bawa kuncinya. Miftahul Jannah
La ilaha illallah, kan itu sebuah kuncinya. Pertanyaannya adalah, apa ada jaminan kalau sudah pegang kunci tahu pintunya yang mana? Apa ada sudah jaminan kalau pegang kunci langsung masuk, apa mampir dulu? Kan masih problem masih panjang itu. Meskipun sama-sama pegang kunci. Maka akhirnya apa? Ya udahlah, kunci ini kita pastikan tahu bagaimana cara membukanya. Kunci ini kita pastikan tahu mana pintu yang memang cocok dengan kunci ini. Kunci ini pastikan bahwa kita langsung masuk pintu itu daripada mampir dulu. Ya di sini semua. Maka meskipun ada eksklusivitas dalam beragama, Islam eksklusif, Kristen eksklusif, tapi ada titik temu dari mereka semua. Apa? Amal soleh. Ukuran beragama yang baik itu adalah mereka yang mau berbuat baik. Itu gambarannya. Pak Kures sependapat dengan pendapatnya Rosyid Ridho yang menambah, yang mengatakan bahwa soal surga dan neraka itu kewenangan mutlak Allah. Gak usah ikut-ikutan. Gak usah kemudian mengatakan, lo non muslim kafir masuk neraka. Kita sendiri aja gak jamin langsung surga. Ngapain ngapling-ngapling orang lain. Dan beliau juga mengatakan hidup rukun dan damai antar umat agama itu suatu yang memang tuntutan agama kita. Jadi Pak Kures lebih cenderung menggunakan dimensi pluralitasnya, pluralitas agama, bukan pluralisme agama. Dan itu saya kira yang paling bisa kita terima. Kita meyakini perbedaan satu dengan yang lainnya. Mau tidak mau, jujur tidak jujur, setiap agama itu punya dimensi eksklusifnya. Ya. Tapi kalau sampai kapan kita akan bertengkar dengan dimensi yang eksklusif? Apa sih dimensi eksklusif itu apa? Ritual ibadah, keyakinan. Itu kita mau musyawarahkan, tidak akan bisa mufakat itu. Tidak bisa mufakat. Mereka punya diksi-diksi eksklusif, kita juga punya istilah-istilah eksklusif. Kita punya istilah kafir, itu istilah eksklusif loh. Kita mengatakan kepada non-muslim istilah dengan kafir. Kata itu bagi mereka enak didengar lah. Ya mungkin ada teman di sini yang non-muslim ya. Kafir, mungkin tidak pernah ada kuping. Gak enak, karena itu dimensinya eksklusif. Itu pemaknaan tentang pembeda kita dengan yang lain. Tapi yang sana juga punya makna eksklusif, yang kalau kita dengar juga gak enak. Domba-domba sesat. Wong ini kok tersesat, wong enak ini kok tersesat iki piye. Maka biarkanlah itu tetap eksklusif dengan tempatnya masing-masing, tidak bisa diperdebatkan. Maka pluralitas itu mutlak diperlukan. Jangan pluralisme. Kalau pluralisme itu saya nggak cocok juga. Padake kabeh wong beda kok dipadake kabeh itu gimana? Yang penting penghargaan akan perbedaan itu yang dicari. Tapi apakah agama-agama yang dimensi eksklusifnya ada itu tidak ada inklusivitasnya? Banyak. Istilahnya Kristen apa Katolik ya? Cinta kasih. Simbolnya merpati putih. Ya. Apa kita nggak punya? Punya yang namanya rahmatan lil alamin, istilah jualan kita kemana-mana itu. Ya sama. Jadi tidak perlu ada di istilah juga sama. Kita punya surga neraka. Kalau istilah sana kembali ke rumah Bapa. Ya. Kalau apa ya nirwana itu apa? Ya bahasanya siapa? Hindu ya. Buddha nirwana. Kalau Hindu apa? Wah apalah dan seterusnya yang lainnya. Jadi Pak Kures lebih realistis melihat fenomena itu. Ini saya juga kutip yang agak liberal, Muhsin Ghazali, tapi argumentasinya tidak jauh dengan Pak Kures. Dia boleh mengatakan bahwa perbedaan antara Islam, Yahudi dan Kristen bukan pada prinsip pokoknya, mereka syariat yang diembannya. Memang itu. Sejarah agama kita itu kan kita itu agama saudara ya. Ya, Yahudi, Nasrani, Islam itu kan agama saudara. Pertengkaran saudara itu. Jadi kalau pakai kasus Palestina sama Israel itu rebutan tanah yang nggak jelas itu aja itu. Jadi ada guyonan seperti ini. Kenapa di antara tanah Palestina yang dipersingkatakan apa? Yerusalem ya. Yerusalem itu kan Darussalam, tempat kelahiran atau tempat tinggalnya Ibrahim. Ya, kenapa sampai sekarang diperebutkan antara apa? Anggap aja Muslim, Nasrani, dan Yahudi. Atau Yahudi Nasrani satu paket. Ini adalah perebutan ketidakjelasan status tanah.
Gara-gara siapa? Ini guyonan loh ya, ini guyonan. Gara-gara Ibrahim tidak menentukan ini tanah untuk Ismail apa untuk Ishak gitu aja. Jadi warisnya gak jelas. Diperbutkan. Islam itu Ismail yang merepresentasikan Islam, kan? Ishak merepresentasikan Yahudi dan Nasrani dua-duanya. Tapi Yahudi itu tukaran dewi itu kan. Kan ada sebagian cerita itu orang Nasrani mendukung Yahudi gini. Tapi orang Nasrani kalau ibadah di Bethlehem, di Yerusalem diludahi sama orang Yahudi sendiri. Jangan-jangan ini sing bener sing dia tukaran karepe dhewe kabeh itu. Maka ada orang yang guyon gini, kita itu beragama itu seperti orang dalam satu rumah. 3 kamar. Orang tuanya 1. Ya, Islam, Kristen, Yahudi itu. Saudara tua itu Yahudi, gitu. Anak nomor 2 Nasrani, Islam itu yang ragil. Tapi polanya sing akeh mungkin itu atau apa itu. Tapi bedanya cuma Yahudi Nasrani dari satu Ishak, Ismail sendiri. Jadi itu konflik keluarga, Pak. Keluarganya Ibrahim. Antara itu gara-gara poligami itu ya gitu. Ya kan? Ya kan poligami. Jadi kalau seperti ini akhirnya lucu-lucu juga kalau di konflik gitu ya. Ini tapi bukan untuk kemudian menyederhanakan kasus yang di Palestina sampai sekarang ya. Cuma kita lihat refleksi itu, iya ini konflik keluarga itu gara-gara poligami. Ibrahim punya 2 istri, Sarah sama Hajar. Ya udahlah, anggap aja itu konflik keluarga saja. Nah, itu diantaranya. Maka ini kenapa direspon? Ada salah satu catatan karena ayat ini ayat Madaniyah. Turunnya di Madinah. Karena Nabi menghadapi realitas beragama yang lebih beragam daripada di Mekah. Mekah itu ketemu orang syirik tok, nyembelih patung, nyembelih watu, nyembelih itu udah gak ada variasi nih. Ketika di Mekah banyak, Madinah banyak variasi. Maka Nabi apapun harus merespon sosialnya. Maka titik tekan saya kalau di sini sih Pak Muksin mengatakan di sini golongan non muslim tetap diselamatkan oleh Allah sejauh mereka menjalankan ajaran agamanya secara sungguh-sungguh. Nah, di sini ada garis besar toleransinya adalah bagi Muslim Ghazali, agama apapun selama dia meyakini adanya Tuhan Allah yang diyakini, kemudian ini soal ibadah caranya gimana itu terserah mereka, dan meyakini ada hari kebangkitan setelah kehidupan di dunia ini dan mau berbuat baik, dia akan dibalas kebaikannya oleh Allah. Titik. Apakah itu muslimkah, non muslimkah? Nah, di titik ini saya bisa buat kesimpulan itu di poin-poin selanjutnya itu bahwa selain menghadirkan nilai toleransi dan prioritas beragama, ayat ini juga memberikan hikmah tersirat tentang pentingnya aktualisasi sebuah keyakinan beragama dengan beramal soleh. Mau beragama apapun, buktinya itu amal soleh. Buktinya amal soleh. Mau agamanya apapun, yang penting orangnya baik, itu sudah penting. Bukan soal aku apa. Sementing orangnya apik. Bahkan pada titik yang paling ekstrim, untuk menjadi orang baik pun tidak harus beragama, benar kan? Atau menjadi orang mukmin. Apa ketika ada orang baik kamu tanya agamanya apa? Kan enggak. Untuk menjadi baik tidak harus menjadi umat beragama atau tidak harus beragama. Tetapi kalau kita sudah punya komitmen beragama, mau muslimkah, mau apakah, kita harus punya komitmen menjadi orang yang baik. Kok kita ngaku umat beragama tapi nggak baik, itu konslet pasti. Karena apa? Karena agama itu mengajarkan kebaikan. Nyoba di kita sendiri di Islam, ada ndak ajaran Nabi Muhammad atau ajarannya Allah yang mengajak kita untuk dimotivasi masuk neraka? Ada ndak? Nggak ada. Semua ajaran agama itu baik. Lah kok bisa nggak baik? Bukan agamanya, tapi orangnya. Maka Syekh Abduh itu, gurunya Rasul itu pernah mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terkadang terlihat jelek bukan karena Islamnya, tapi karena perilaku umat-umat muslimnya. Kadang ya, kantor pajak ini tuh baik, tapi gara-gara 1-2 oknumnya yang kelihatan jelek siapa? Kantornya apa oknumnya? Kantornya, meskipun kamu enggak itu oknum, orang apa percaya oknum? Enggak, wajah besarnya yang kelihatan jelek. Nah, itu yang menjadi catatan. Maka di sini
mensiratkan yang penting itu. Maka saya kutip itu ada makalah dari turunnya Mas, saya acak-acak aja, makalah dari Ibnu Hazm itu, ini tidak tahu kalau saya senang makalah ini. Percayalah kepada orang yang taat beragama. Ini dimensi sosial ya, sekali dimensi sosial. Percayalah kepada orang yang taat beragama meskipun dia tidak seagama denganmu. Dan jangan percaya kepada orang yang tidak taat beragama meskipun dia seagama denganmu. Ini soal relasi sosial. Di belakangnya gitu. Di belakangnya ada lanjutannya. Barang siapa yang terlihat suka meremehkan ajaran-ajaran agama, maka jangan sekali-kali kau pasrahkan urusanmu kepada mereka. Barang siapa yang suka meremehkan ajaran agama, gegampang orang Jawa bilang, alah sholat tok te, alah poso te, menggegampang ajaran agama, maka jangan sekali-kali kau pasrahkan urusanmu dengan mereka. Karena apa? Urusan Tuhan aja disepelekan, apalagi urusanmu itu. Tuhan aja disepelekan, apalagi masalahmu. Yo ditemilang aja, ojo kaget wong modele wae ngono. Tuhan aja disepelekan, apalagi urusan kita. Maka kalau saya secara pribadi cocok dengan makalah ini. Relasi sosial tidak melihat agamanya, tapi melihat laku sosialnya. Saya sendiri punya pengalaman banyak menemukan teman-teman non-muslim saya yang taat loh ya, catatannya yang taat loh ya. Apakah Katolik taat, atau Protestan taat, atau Hindu taat, atau Buddha taat, atau Konghucu yang taat, itu saya dipercaya kepada mereka. Karena apa? Karena agama mengajarkan kebaikan. Orang yang taat beragama pasti juga akan suka pada kebaikan. Meskipun kita beda dengan agama kita. Tapi banyak dari teman kita yang seagama tapi malah merawasi, malah ini lebih duit dewi. Jadi seagama. Ukhuwah Islamiyah apa malah dipangan. Saya punya bukti banyak. Saya satu di antara yang real itu. Setiap hari Ahad ada pembinaan mu'alaf yang kami bina di kerjasama antara Basel dengan MUI Kota Semarang. Ada satu mu'alaf, Pak. Spirit mu'alafnya kuat, Cino, Pak. Ketemu orang muslim yang ngaku ustaz, entek ditebak. Dijanjeni umroh, dijanjeni gini. Untung aja dia masuk ke rumah mu'alaf kita yang memang binaan dari program pemerintah, kan nggak ada VV-nya, nggak ada bayar-bayarannya ya. Mereka ngeluh. Dan tidak mungkin bisa ditarik kembali uang itu puluhan juta. Saya itu masih mikir, masih orang ini masih bertahan muslim, Pak, kalau pindah ke Kristen repot itu. Tahu Islam ngono kelakuannya, repot kan menilainya itu. Dia menaruh harapan besar dengan orang itu yang dia akhirnya ustadz itu, dijanjiin nanti diajak ke Mekah, diajak ziarah, diajak ngaji gini-gini. Belakang-belakangan ternyata zong semua. Dia sempat bilang, apakah seperti itu orang Islam, Pak? Wah, aku jawab piye yo, dia Islam dewi, waduh. Itu fakta terjadi. Karena apa? Orang-orang yang menjual belikan agama, itu yang terjadi. Jadi saya kalau dalam dimensi sosial saya senang baca ini. Relasi kepada siapapun terserah. Mungkin jangan juga punya pengalaman sendiri bagaimana berinteraksi dengan teman-teman yang non muslim, tapi orang yang taat beragama itu komitmennya tinggi, tanggung jawabnya tinggi. Saya punya pengalaman buka bersama dengan seorang pendeta almarhum Pak Gunarto, pendeta yang megang gereja besar di daerah mana itu, Pantai Marina itu loh, besar kayak stadion itu loh gerejanya. Itu saya pernah diajak buka bersama sama beliau. Orangnya taat, enak. Buka bersamanya ini Kampung Laut. Karena kampung itu santrinya DE, jadi gratis ya. Santrinya pendeta itu maksud saya. Pendeta itu saya diajak di situ dan bagi saya itu saya nyaman-nyaman aja. Karena apa? Dia punya komitmen beragama dan orang itu betul-betul baik. Dan dia tadi puasa juga ternyata mereka juga lakukan dan seterusnya. Pegangan sosial kita yaitu soal kemudian mana yang diterima oleh Allah dan yang mana itu ya serahkan kepada Allah. Oke, kelanjutan yang lainnya kutipan ayat 64, 63 64 ini ya, di sini juga sama ini. Wa'id akhadna minkum mitsaqan itu ya. Terusnya itu kan bahwa mengikuti kitab-kitab suci tidak hanya sekedar membacanya, tetapi juga harus mengamalkannya. Al-Qur'an itu berfaedah bukan karena sedang hanya dibaca, tapi dipahami dan diamalkan. Sayyidina Ali itu pernah menyindir kita, autokritik kalau ini autokritik kepada kita sesama muslim. Sayyidina mengatakan,
Inna hadzal Qur'an baina daftaril kitab. Quran itu ya seperti ini. Di antara dua cover, benar enggak? Jadi yang di rumah itu Qurannya ada covernya ada. Ya, cover depan sama cover belakang. Saya tidak mengatakan, gini tak itu. Tertulis Fatihah di depan, Anas di belakang. Baina daftaril kitab. Quran itu tidak lebih hanya sekedar di antara dua cover ini. Layantik, dia nggak bisa bicara, benar enggak? Dia kamu taruh di bawah, dia teriak dah. Enggak, kamu taruh di atas dia tertawa dah. Enggak juga. Enggak bisa ngapa-ngapain. Apa bilangnya Imam Sayyidina Ali? Fastantikil Quran. Kalau mau dia bicara, kamu yang ngajak bicara. Diajak bicara Quran itu. Jangan hanya dibicarakan dengan kayak baca koran itu. Enggak tahu maknanya. Maka tombol hati itu kan yang pertama apa? Maca Quran sak maknane, bukan sak anane. Jangan digeser, maca Quran sak anane. Mending sak kobere malah tambah repot lagi itu. Sak maknanya. Maka sesekali kita emang perlu punya yang namanya tafsir terjemah di rumah itu. Ya kalau mau pakai rekomendasi ya paling aman tafsir terjemah Kemenak. Dan itu memang sudah mulai proses revisi bolak-balik karena memang ada kesadaran perubahan konteks itu. Minimal itu sekali-kali tahu, oh ternyata iya kan butuh ya kerasa itu artinya ini, maksudnya seperti ini. Kadang perlu. Ya seperti yang kita lakukan saat ini bagian dari cara kita untuk menghidupkan Al-Quran atau mengajak bicara Al-Quran. Jangan hanya dianggap Quran itu sebagai income pasif bagi kita. Tahu income pasif bagi kita? Kalau dibaca dapat pahala kan itu income pasif itu. Jadikan income yang aktif apa? Kita bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an itu. Nah, maka di sini ada kutipan yang lain dalam surat potongan ayat 6. Akan tapi kalian berpaling setelah itu. Di catatannya saya suka catatannya Imam As-Sa'di itu bahwa manusia pada dasarnya berada dalam posisi yang merugi tanpa campur tangan Allah karena watak, alpa dan lalainya. Kita itu tanpa harus disesatkan oleh setan, kita tidak bisa tersesat sendiri. Karena apa? Karena kita punya dua sifat yang itu bisa merugikan kita sendiri. Sifat lalai dan sifat alpa itu ya lalai juga ya. Atau khilaf, suka berbuat dosa tanpa sadar. Dua sifat ini yang tanpa diganggu setan, kita sudah setanan sendiri itu. Maka jangan suka mengambing hitamkan setan. Khawatirnya itu setan nanti pasti akan nuntut sama kita. Kita dihisab oleh Allah. Kamu kok ngelakuin ini? Saya diganggu setan. Setan klaim, saya nggak merasa terima, saya nggak merasa ganggu dia. Dia jatuh sendiri kenapa saya dituduh itu. Maka jangan mudah. Karena apa? Kita punya dimensi setan dalam diri kita, nafsu. Setan nyata dalam diri kita itu 4, 3. Pertama itu makhluk. Siapa makhluk itu? Anak, istri, pasangan, keluarga, teman, itu setan juga itu. Dan di Quran mengatakan la tulhikum amalukum wa la tulhikum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anakmu itu melalaikan Tuhanmu. Jadi setan kita juga bisa, yang kita anggap kita cintai itu bisa di setan juga loh Pak. Hati-hati itu. Ya, kita sakit, kita panas, kemudian pasangan mengatakan, ya udah Pak, Bu, istirahat mawon. Nanti pas sehat aja sholatnya, kan malah mati bi. Sholat itu nggak boleh ditinggal. Contoh sederhana itu. Anak itu juga bagian dari bisa menjadi setan kita. Yang kedua harta, jelas kalau ini setan nyoto kalau harta itu. Harta. Yang ketiga itu nafsu. Nafsu itu yang paling sulit di antara setan-setan yang ada. Ada setan, ada makhluk manusia, ada harta, dan terakhir nafsu. Dan nafsu itu yang paling nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Karena dia menempel dalam diri kita. Kalau teman enak, unfollow selesai, keluar dari grup selesai, nggak kita sapa selesai, ya. Anggap aja itu. Harta, oke, kita batasi, kita minimalisir, selesai masalahnya, kayak gitu. Kita ribet mikirin soal motor jual selesai. Setan gampang, wacake ayat kursi selesai. Gak minggat uncali kursi ini kan ngono. Sebel aja. Tapi kalau nafsu, gimana larinya? Wah, nempel dalam diri kita. Kita lawan. Puasa. Yang lapar siapa? Kita sendiri juga.
kita lawan, bangun malam. Yang ngantuk siapa? Ya kita sendiri juga. Maka paling gak enak itu yang nafsu dewe. Dimusuhi ya gak enak, dituruti bahayani itu setan itu. Watak rako serakah bakhil itu bukan karena faktor yang luar, tapi faktor dalam diri kita. Maka di sini As-Sa'di mengatakan bukan Allah yang melelehkan kalian, bukan setan. Diri kalian sendiri sudah bisa merusak diri kalian sendiri. Maka layaklah direnungkan secara mendalam bahwa peringatan dan motivasi itu senantiasa ada dalam bentuk jangan merasa di zona nyaman. Di bagian mana ya terus itu ya? Pokoknya jauh dari umat Islam itu jangan merasa di zona nyaman. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka telah yang berfat. Jadi dimensi yang bisa merusak diri kita adalah lalai. Allah nggak pernah lupa sama kita. Kalau Allah lupa repot Pak, jangan habis subuh nggak bangun, Allah aduh saya lupa bangunin, dan repot itu. Allah nggak pernah lupa sama kita, tapi kita yang sangat punya potensi lupa kepada Allah. Lah orang kalau lupa kepada Allah, Allah nggak melupakan, Allah tetap ingat, tapi kita akhirnya lupa diri. Orang kalau lupa diri itu arahnya ke positif atau negatif? Negatif karena tanpa kontrol, tanpa pengawasan dan seterusnya. Maka jadikanlah agama itu sebagai kontrol dan pengawasan gerak hidup kita. Ya anggap aja agama itu adalah Allah yang lahir dalam pengawasan diri kita sehari-hari itu. Saya kira itu yang mungkin bisa dijelaskan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.